Salam, salam sehat, salam dari Kota Wisata Batu. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam ini kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi. Ya puji Tuhan kami sehat, gitu ya, ditolong Tuhan senantiasa. Dan malam hari ini kita akan mencoba membicarakan satu topik yang sangat menarik sekali. Bahkan ini para responden ini luar biasa. Sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul atau yang diberikan kepada kami. Dan tetap bersama-sama dengan kami dalam acara bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Ya, Bapak Ibu, malam hari ini di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan, tema yang akan kita bicarakan adalah perjanjian dengan iblis. Wow, ini apakah memang ada orang yang melakukan perjanjian dengan iblis? Mungkin ada, apakah secara aktif, secara sukarela memang dia melakukan, atau secara pasif dia nggak sadar, tapi dia terdekat dengan perjanjian itu, atau seperti apa? Karena kita tahu kalau perjanjian itu kan berarti mengakibatkan adanya ikatan dan ada akibat secara hukum sebetulnya. Ya kalau orang yang pacaran biasanya ada janji gitu, yang ingkar janji dibilang nggak setia kan gitu. Nah tapi kalau perjanjian dengan iblis apakah ada? Wah ini luar biasa kalau terjadi. Tapi malam ini puji Tuhan saya ya membaca beberapa referensi yang menarik sekali dengan tema ini. Dan rupanya fenomena ini bukan hanya sekedar ada, tapi sudah terjadi. Dan banyak orang yang tidak sadar kalau dia sebenarnya sedang melakukan perjanjian dengan iblis. Kita akan terus mengeksplor lebih dalam lagi tema ini, perjanjian dengan iblis. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Iya, Bapak Ibu saya tidak sendirian di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan malam ini, tapi saya ditemani oleh 3 narasumber yang berkompeten menurut saya. Puji Tuhan mereka sudah bersama-sama dengan saya di Bukit Situn 1 malam ini. Selamat malam Pak Selumiel Takaliwang. Selamat malam. Apa kabar Pak Sem malam ini? Baik, puji Tuhan. Oke, nanti Pak Semi akan membantu saya juga. Lalu yang kedua Bapak Pendeta Gunardi Sudarmanto. Selamat malam Pak Dar. Ya, selamat malam Pak James. Puji Tuhan. Dan yang ketiga kami undang khusus dari Coffee Life. Jauh-jauh kami transfer khusus nih Bapak Pendeta Ferdinand Manafe. Selamat malam Pak Ferdi. Selamat malam. Jadi ya, malam ini kita seperti ini ya. Baik, nanti beliau akan memandu kita juga Bapak Ibu supaya jangan salah. Ya saya jangan salah gitu ya. Baik. Iya, Bapak bertiga ini tema yang kita bicarakan malam ini. Gak tahu orang bilang seram atau bagaimana, tapi banyak orang yang kadang-kadang gak sadar Bapak Ibu melakukan perjanjian. Nah, kita sendiri di rumah bagaimana kira-kira? Mari simak bersama-sama dengan kami. Apakah kami sudah terlibat atau belum? Kayak seperti itu ya. Sudah sekali lagi saya mau katakan sudah ada 6 pertanyaan tadi yang waduh saya membacanya aja udah
Nah, tapi sebetulnya apa itu perjanjian dengan iblis? Apa sebetulnya? Nah, saya malam ini minta tolong Pak Dar dulu. Apa sih Pak sebetulnya kalau kita bicara ini perjanjian dengan iblis? Sama nggak dengan perjanjian kontrak kerja atau perjanjian bilateral dua negara atau apalah? Begitu Pak. Ya, silakan Pak. Oke, saya buka aja ya supaya lebih jelas. Iya, dari katanya perjanjian berarti ada janji ya. Janji itu berarti ada dua belah pihak yang sedang punya kepentingan. Ya, dua belah pihak punya kepentingan. Nah, kalau perjanjiannya dengan iblis berarti ada dua belah pihak, satunya pihak iblis, satunya pihak manusia. Di mana keduanya karena yang satu mempunyai kepentingan, yang satu juga punya kepentingan, yang satu punya keinginan, yang satu juga punya keinginan. Lalu keduanya secara sadar bersepakat. Ya, bersepakat, mereka melakukan satu ikatan dalam rangka memenuhi keinginan-keinginan tadi. Nah, jadi pada dasarnya kalau disebut perjanjian dengan iblis, ya memang ada manusia, seseorang yang dengan sadar ya melakukan persepakatan dengan iblis. Jadi kemauan manusia dan kemauan iblis disatukan gitu. Ya, disatukan sehingga mereka disebut mengikat perjanjian dengan iblis. Jadi saya rasa sederhananya gitu Pak James. Terima kasih banyak Pak Dar. Jadi ini kesepakatan secara sadar antara iblis dan manusia. Waduh Bapak Ibu bayangkan, ini sadar dilakukan. Nah, kira-kira ada nggak sih semacam tujuan dari ikatan itu? Apakah hanya sekedar keinginan atau, nah ini Pak Ferdi nih bisa tolong saya nih, tujuan-tujuan dari perjanjian dengan iblis gitu Pak. Ya, memang menarik ya, ini mungkin ada yang Bapak Ibu di rumah, apa-apaan ini dari perjanjian. Pihak pertama wajib melakukan titik-titik dan pihak kedua harus memenuhinya. Apabila pihak pertama tidak memenuhi perjanjian itu, maka perjanjian batal atau ada denda dan lain sebagainya ya. Tentu ada tujuan Pak James, tapi sebelum jauh begini, manusia itu dicipta Tuhan memang sebagai makhluk yang mulia. Dia lebih daripada semua ciptaan yang lain. Dan salah satu kebutuhan psikologi manusia itu ada kebutuhan sensasional. Ingin punya pengalaman-pengalaman yang wah. Nah, kalau kita mundur Pak James. Dalam Kejadian pasal 3, iblis menggoda manusia kan itu, kamu sama seperti Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, Tuhan tahu nanti kamu sama seperti dia. Berkuasa dan lain sebagainya. Saya lihatnya mulai dari situ Pak Jen. Jadi kemudian selanjutnya manusia ada dua. Nah ini bahaya. Sensasional, kebutuhan sensasional, ingin mengalami pengalaman-pengalaman supranatural. Yang positif tentu dia harus kembali kepada Tuhan. Maka ada pengalaman-pengalaman mujizat dan lain sebagainya. Tapi yang negatif, ingin berkuasa sama dengan Tuhan, ingin punya kemampuan-kemampuan yang tidak biasa. Nah kemudian dibuatlah kemudian kesepakatan dengan iblis. Tujuannya ya tidak ada yang lain sebenarnya untuk memenuhi keinginan, keserakahan manusia itu. Supaya bagaimana supaya itu dipenuhi? Ya sederhananya kalau di gereja berdoakan dengan pendeta kan lama jawabnya. Daripada lama-lama ya cari jalan yang lain kan. Ada tawaran-tawaran yang lain yang nampaknya lebih cepat, lebih sensasional, lalu bisa langsung lihat begitu. Nah ini manusia memang tertarik ke situ. Nah iblis tahu sehingga dikerjainlah kita kan. Maka itu perjanjiannya satu tujuannya supaya memenuhi keinginannya, keserakahan manusia itu. Itu sebabnya dia rela, tanda petik dia rela. Bahkan beberapa referensi itu bukan orang bodoh Pak, orang pinter. Tapi dia tidak puas dengan sains, lalu dia coba masuk ke dalam dunia gaib. Sampai membuat perjanjian dengan roh-roh itu. Jadi tujuannya yang satu, untuk memenuhi keinginannya itu. Oke, terima kasih banyak Pak Ferdi. Menarik sekali Bapak Ibu. Jadi
ada semacam pencarian sesuatu yang sensasional, makanya ada jalan yang lebih gampang. Nah, itulah akhirnya dilakukan perjanjian. Begitu. Jadi tujuan utama adalah untuk memenuhi keinginan sensasional manusia itu. Makanya manusia rela, walaupun dia nggak berpikir ini ada akibatnya apa enggak begitu. Pokoknya yang penting ya keinginan saya terpenuhi, kan begitu. Nah pasti ada bentuk-bentuknya ini. Kira-kira model-model ada nggak model perjanjian-perjanjian itu? Apakah perjanjian dengan apa? Dengan bunga kah, atau dengan apa, kan begitu ditandainya? Ini Pak Sewi bisa tolong saya? Ya. Bentuk-bentuk perjanjiannya itu loh, apa kira-kira di manusia dengan iblis? Ya, kalau dari Alkitab ya, kita lihat bagaimana bangsa Israel mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan, itu ada dua cara. Yang pertama dengan mengikuti penyembahan berhala orang Kanaan. Lalu yang kedua, dalam Keluaran dikatakan, dan juga mengikat perjanjian dengan Allah mereka. Jadi ada yang lewat manusianya, ada yang lewat langsung dengan Allah atau ilah dari orang-orang Kanaan itu. Nah itu menarik, karena sekarang yang terjadi seperti itu. Ya tadi sudah disampaikan Pak Dar, bentuk-bentuk perjanjian ada beberapa macam ya. Dan yang saya ketahui, yang saya pernah temui adalah pertama lewat statement. Jadi melalui statement dia mengadakan perjanjian dengan setan. Kemudian yang kedua yang lebih mungkin yang paling tinggi tingkatannya adalah dengan darah. Nah ini khususnya di dalam keterlibatan okultisme yang berat, iblis itu ujungnya itu nyawa. Maka bagi dia, darahmu itu nyawamu. Kalau kamu serahkan darahmu, berarti kamu menyerahkan jiwamu, nyawamu kepada setan. Nah itu yang saya amati. Contohnya sangat banyak sekali. Ya. Pak Ferry mungkin punya contoh nggak yang lebih konkret, misalnya bawa persembahan ayam putih kaki kuning, kayak atau apalah, ada semacam ritual atau apa gitu perjanjian. Mungkin ada pengalaman pelayanan, mungkin lanjutan dari apa yang dikatakan Pak Semi tadi itu. Ada seorang pemuda Pak James, jadi rupanya itu sudah ada perjanjian dengan roh itu. Jadi setiap kali dia mau minta sesuatu atau mendapatkan sesuatu, dia harus pakai silet menggores tangannya sehingga keluar darah, baru dengan sapu tangannya dia usap begini. Setelah itu dia minta apa saja dikasih. Nah itu salah satu bentuk Pak James. Dan saya waktu setelah dilepaskan lalu dengar ceritanya, wah memang begitu selalu. Makanya tangannya ini banyak goresan bukan narkoba, tapi ini perjanjiannya. Jadi saya dalam hati saya kok mau ya dia sayat-sayat itu ya, karena yang diminta darah, hanya darah, tidak bisa yang lain. Jadi kalau sudah begitu darah, dia begini, setelah dia taruh di itu, minta apa saja, itu dikasih. Nah kebetulan orangnya kerja di kapal pesiar. Jadi kalau teman-temannya datang bilang, bos, itu tamu itu kasih tipsnya sedikit sekali. Oke, tenang. Ya udah dia buat ritualnya itu, dia ambil darahnya kayak gini, lalu dia ucap, orang itu balik bisa kasih tips $1.000. Ya gimana orang nggak tertarik kan, mau bikin gitu kan cepat kan. Cuma ya itu dengan darah. Mungkin saya lanjutkan aja yang jelas mungkin seperti gitu ya Pak Dar. Iya, betul. Oke. Iya Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak sih mekanisme dari perjanjian dengan iblis itu? Nah kita akan bahas sesudah ini, jadi jangan kemana-mana. Ya tetap bersama-sama dengan kami di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, Bapak Ibu, tadi kita bicara soal bentuk-bentuknya. Pasti ada banyak cara lah, ya, yang
atau banyak bentuk perjanjian dengan iblis itu. Nah, saya bertanya lebih spesifik lagi ke Pak Dari nih tentang ada nggak semacam mekanisme gitu loh Pak? Pasti ada dong perjanjian kok, pasti ada kan? Ada sini, ada ini nih. Gimana Pak? Ini pengalaman Bapak dalam pelayanan okultisme. Monggo Pak. Iya, jadi kalau dimulai dari persepakatan atau perjanjian tadi, kan mereka dua pihak ini sudah sepakat ya. Ya. Ada tujuannya tadi, mereka sudah sepakat dengan tujuannya itu, dan kemudian dalam ikatan itu mereka menetapkan apa yang mereka sepakati itu. Oke, kamu minta kekayaan dari pihak manusianya, kamu minta popularitas, gitu ya. Kamu minta apa pasangan atau minta ya jabatan dan sebagainya. Nah itu ada semacam hak dan kewajiban. Di satu sisi, oke, kamu punya hak akan mendapatkan ini dan itu. Tapi kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, disitulah mekanismenya itu terbentuk ya. Kalau kamu ingin kaya, kamu harus memberikan tumbal misalnya. Tumbalnya itu bisa binatang sampai kepada manusia, ya kan? Kamu harus cari ayam serba hitam, bulunya hitam, matanya hitam, kakinya hitam, paruhnya hitam gitu kan, atau merah gitu ya. Nah itu mekanisme sebenarnya yang dibuat-buat aja sih. Sebenarnya iblis tanpa itu pun ya bisa aja. Tapi untuk meyakinkan orangnya tuh Pak ya. Untuk meyakinkan orang apakah dia benar-benar mau terikat enggak gitu. Jadi ketika orang itu mau melakukan apa yang setan mau, yang iblis mau, oh berarti dia memang betul-betul mau melayani iblis gitu. Jadi sebenarnya saling melayani juga nih. Jadi manusianya melayani kemauan iblis, iblis juga mau mencoba memenuhi keinginan dari manusianya itu. Nah, jadi mekanismenya saya pikir seperti itu aja sih. Ya. Iya, menarik sekali Bapak Ibu. Apalagi tadi kesaksian Pak Ferdi ya. Jadi kalau mekanismenya itu diikutin, muncul dalam bentuk ritual tadi, potong-potong darah apa dibilang, kok bisa, ajaib sekali gitu. Berarti ini perjanjian ini bukan perjanjian biasa, ini perjanjian yang sudah mengikat, bahkan memberikan apa yang kita mau dan semacam apa namanya ya, alternatif, jalan alternatif yang diberikan oleh iblis sangat cepat sekali dan menggoda gitu. Nah dampaknya kira-kira bagaimana nih Pak Semi, mungkin tahu nggak? Ada dampaknya sih dari perjanjian itu, maksudnya dampak perjanjian kita dengan iblis kan tadi contoh Pak Dar bilang apa yang dia mau udah dikasih begitu. Nah selain itu ada nggak dampak yang mungkin orang berpikir kan, oh ini dampak positifnya nih, nggak apa-apa kita bikin perjanjian. Mau berhasil kerja dapat, mau dapat tips banyak dapat. Tapi dampak yang lain ada nggak kira-kira, Pak Sem? Ya, kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus menyebut iblis ya, dia adalah penguasa dunia. Kalau penguasa dunia itu berarti dia memiliki power, dia memiliki kemampuan untuk memberikan ini ya, apa yang dimiliki oleh seseorang, apa yang diinginkan oleh seseorang. Dan iblis memanfaatkan itu untuk bisa membuat orang terpancing untuk mau mendapatkan sesuatu. Makanya Tuhan Yesus bilang, apa gunanya kamu peroleh seluruh dunia tapi kamu kehilangan nyawamu. Nah, maka saya melihat yang kelihatannya itu baik, itu dia mendapatkan sesuatu ya dari apa yang dalam perjanjian itu, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi yang paling utama secara rohani adalah dia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ya, kita dalam konteks orang percaya. Maka orang yang terlibat perjanjian dengan iblis, sederhana aja. Kita tanya, kamu baca Alkitab nggak? Kamu berdoa nggak? Kamu suka ke gereja nggak? Saya yakin jawabannya pasti tidak. Nah itu dampak yang paling kentara dari orang yang melakukan perjanjian dengan iblis. Pak Ferdi, kira-kira ada nggak dampak lebih jauh lagi gitu loh untuk masa depan dia atau di apa kekekalan lah begitu lah, kan orang selalu kan hubungan begitu. Begini, kalau kita lihat fenomenanya ya, iblis tidak pernah memberikan sesuatu awalnya itu pasti semua yang manis-manis, yang pokoknya yang menyukakan hati manusia lah. Tapi selalu di belakang itu ada perangkap yang kemudian merusak bahkan menghancurkan manusia. Kan selalu begitu dia. Di depan manis-manis, tapi di belakang itu dia. Nah,
ada contoh yang lain juga. Ini saya baca dalam referensi ini, Pak. Ada orang pingin kaya, pingin sukses, dia punya perusahaan bus. Tapi perjanjian itu setiap tahun harus ada tumbal 1 nyawa. Jadi kalau tadi dia contoh tadi itu ambil darahnya, sekarang nyawa orang lain. Tapi perjanjian itu dibuat dia dengan iblis, dengan perusahaan. Jadi setiap tahun itu bis yang dia pakai untuk bisnisnya itu, tiap tahun selalu ada korban 1 minimal. Apakah pejalan kaki, sepeda motor, tabrak dan sebagainya, itu tumbalnya. Oke. Jadi kalau tadi mulai dari merusak diri sendiri, ambil darahnya, tapi kemudian juga mengorbankan orang lain. Kemudian akibat untuk orang-orang seperti begini ya, orang-orang yang mengadakan perjanjian ini, yang pertama itu pasti itu nampak di dalam rumah tangganya. Ada yang bilang kalau orang mau menggunakan atau ada hubungan dengan kuasa-kuasa seperti itu, rumahnya itu panas. Selalu berkelahi, selalu tidak aman di rumah itu. Tapi juga yang berikut, kalau dia punya keturunan, ada juga dampaknya. Ada yang bisa jadi gila, kemudian umur tertentu, sakit tertentu, dan penyakit itu dokter tidak bisa temukan. Ada kasus lain lagi Pak James, itu sepertinya perjanjiannya sudah dari kakeknya atau buyutnya dulu. Dan rupanya nanti setelah dilayani, dicerita urut dari atas, rupanya ada perjanjian bahwa keturunan kesekian setiap anak mantunya pasti mati. Dan itu terjadi. Sehingga mereka bilang, loh kami harus bagaimana ini Pak? Kan bukan kami yang buat perjanjian. Nenek moyang orang tua leluhur kita dulu yang buat perjanjian. Iya, tapi tidak ada perjanjian gratis. Seperti tadi itu hak dan kewajiban. Ya. Kamu punya hak, tapi ada kewajiban yang harus kamu penuhi. Ya antara lain seperti itu Pak. Jadi garis keturunan tertentu, semua anak menantu itu pada usia tertentu, usia pernikahan tertentu pasti meninggal. Dan penyakitnya tidak bisa ditemukan dengan ilmu kedokteran. Nah nanti setelah dilayani dalam pelayanan pelepasan, baru semua terbuka. Oh ini sebabnya. Untung belum semua, sehingga ada yang bisa terselamatkan. Kalau enggak, ya itu. Keturunan ini kawin dengan siapapun nanti itu anak mantu itu pasti meninggal. Nah itu dampak yang contoh dampak yang tadi Pak tanyakan itu. Apa seperti gitu Pak maksudnya? Iya. Terima kasih banyak Pak Ferdi. Wah ini banyak sekali ini terjadi. Nah kalau misalnya kita ini orang Kristen gitu, yang ya notabene kita bilang ya kita orang beragama lah, orang Kristen, yang bagaimana yang terlibat dengan perjanjian ini Pak Dar? Ada kira-kira bagaimana ada bagi orang Kristen khususnya. Kadang-kadang orang berpikir, saya kan sudah jadi Kristen nih, masa sih masih ada perjanjian dengan iblis kayak gitu loh Pak. Masih ada dampaknya ya. Iya. Ya memang ini sebagian orang tuh masih berpikir seperti itu ya. Iya. Kalau saya udah Kristen, saya udah dilahirkan dari keluarga Kristen, saya udah dibaptis waktu kecil, dibaptis lalu nanti disidi. Bahkan juga menikah pun juga secara Kristen dan sebagainya. Jadi ritual-ritual Kristen tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dirinya udah selamat, lalu itu tiket masuk ke surga gitu ya. Nah, tapi faktanya kan tidak demikian. Ya, bahwa ternyata ditemukan dalam berbagai bentuk pengalaman orang yang sudah Kristen turun-temurun, ternyata memang masih ada itu ikatan dengan iblis dan juga dampak-dampaknya. Sehingga kita menemukan banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang ya masih terlibat, dan bentuk-bentuknya itu dia punya jimat, dia punya ilmu tertentu, dia punya mantra ya. Lalu dia juga sendiri melakukan ritual-ritual penyembahan kepada iblis dalam berbagai macam bentuk. Dan itu ada dilakukan oleh orang-orang Kristen, Pak James. Oh, gitu. Malahan saya menemukannya justru pejabat-pejabat gereja ini. Wah, ada juga yang saya temukan. Saya satu kali melayani seorang, ya katanya dia pelayan Tuhan,
tapi ternyata kemudian dia kerasukan. Ya, ternyata setelah saya layani, bicara dengan dia, doakan, ya rupanya memang ya dia Kristen, dia aktif juga di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, kegiatan gerejawi, tapi bersamaan dengan itu dia aktif juga dengan perjanjian dengan iblis tadi. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada orang Kristen yang masih terikat dengan itu, ya sangat banyak ya. Baik itu yang bersifat pasif maupun aktif, Fajen. Yang aktif itu artinya dia sendiri yang melakukan praktek-praktek ikatan dengan iblis itu. Kalau pasif itu orang tuanya ya, kakeknya, opanya yang melakukan ikatan perjanjian lalu mengikat ke bawah. Karena Keluaran pasal 20 itu ya, Allah itu Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak, kepada keturunan ketiga, keturunan keempat. Ini terkait dengan penyembahan berhala atau penyembahan kepada iblis. Jadi ikatannya itu terus-menerus menurun. Nah ini yang seringkali tidak disadari ya, keterikatan pasif ini. Banyak orang Kristen akhirnya mengalami hal-hal yang aneh, yang tidak wajar ya. Sakit seperti disebutkan Pak Ferdi tadi, sakit yang tidak jelas ya. Kedokteran tidak bisa membuktikan itu. Nah itu saya pikir indikator-indikator yang bisa memang harus diteliti lebih lanjut apakah itu keterlibatan dengan kuasa gelap itu ya. Terima kasih banyak Pak Dar. Wow, ini pasti teman-teman di rumah ini colek-colek ini. Waduh, makanya kok banyak yang aneh terjadi nih. Jangan-jangan kita seperti tadi Pak Dar bilang, yang terikat perjanjian yang pasif ini menurut saya yang masalah besar karena banyak orang yang nggak sadar. Kalau aktif sih iyalah gampang dilihat, tapi kalau yang pasif ini. Nah, Pak Semi, bagaimana kira-kira perspektif kekristenan terhadap perjanjian dengan iblis ini? Bagaimana kira-kira menurut Pak Semi? Iya, jadi saya melihat iblis ini dia pertama bapa pendusta, tapi dia juga peniru yang ulung, penyamar yang ulung. Maka semua yang dilakukan oleh Tuhan, itu sama iblis diikutin. Tuhan kan perjanjian dengan Nuh misalnya ya, itu lewat pelangi ya. Lalu dengan bangsa Israel lewat sunat, lalu perjanjian darah Tuhan Yesus. Iblis ikuti itu, ya khususnya darah. Jadi banyak hal yang bisa menipu orang Kristen yang tidak sadar, khususnya yang pasif ini yang kasihan sebenarnya. Sehingga dia tidak tahu, tiba-tiba dia rasa kok saya sial ya, saya kok selalu kayak hidupnya itu tidak tenang, tidak ada damai sejahtera dan hal seperti itu. Nah maka memang satu-satunya jalan keluar adalah Tuhan sendiri menolong. Makanya dalam doa kami ya, ampuni dosa kami dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskan itu maksudnya lepaskan dari ikatan ini, dari perjanjian ini. Nah maka apapun kesulitannya, apapun perjanjiannya, seberat apapun, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus dengan apa yang dia lakukan di kayu salib itu akan memutuskan semua perjanjian dengan iblis. Karena sederhana aja, perjanjian dengan iblis itu diputuskan dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Itu paling sederhana. Oke, terima kasih banyak Pak Semi, Bapak Ibu. Tetap bersama-sama dengan kami di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Karena sesudah ini kita perlu discuss lagi, ini ada nggak kira-kira sih cara bagaimana ada semacam tindakan pencegahan begitu terhadap perjanjian dengan iblis. Jangan kemana-mana, terus bersama-sama dengan kami di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, masih bersama-sama dengan kami di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Bapak Ibu, memang diskusinya ini sebetulnya ini menarik, ini butuh waktu panjang. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin ada sesi 2. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber ini bertiga ini, bagaimana kira-kira solusi preventif ataupun kuratif untuk menghadapi ya perjanjian dengan iblis? Bagaimana nih, Pak Dar?
Kira-kira solusi nggak? Solusinya bagaimana nih secara preventif atau kuratif untuk menghadapi ini perjanjian dengan iblis? Iya. Jadi pada dasarnya Pak Jim, hidup itu bergantung pada keterikatan. Keterikatan itu terikat dengan siapa gitu? Ya, Terikat dengan iblis, ya berarti dia melakukan perjanjian dengan iblis. Tapi pada sisi yang lain terikat dengan Tuhan. Tadi Pak Saimi bilang keterikatan dengan Tuhan Yesus. Kalau seseorang sudah terikat dengan iblis yang mempunyai berbagai macam dampak tadi, karena iblis selalu ingin balas dendam dan ingin mendapatkan keuntungan, dan tujuan terakhirnya ialah membinasakan nyawa seseorang. Itu tujuan akhir dari iblis. Nah, apapun ikatan perjanjian dengan iblis itu hanya dibatalkan melalui kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang membatalkan kuasa dosa, kutuk, dan maut. Ya, jadi siapa yang percaya kepada Kristus, dia membatalkan atau dibatalkan ikatan perjanjiannya dengan iblis. Nah, kalau dia seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tindakan preventifnya tentu saja adalah dia tetap menjaga hubungan dengan Kristus itu. Karena dimulai dengan lahir baru, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia mengalami siklus kehidupan rohani. Doa setiap hari, baca firman Tuhan, bersekutu, ya, terlibat dalam pelayanan dengan benar. Itu hal-hal preventif ya, pencegahan, supaya tidak terikat dengan kuasa iblis dengan berbagai macam godaannya. Nah, tapi kan ada juga yang sudah terlanjur terlibat. Ya, cara membatalkannya ya tidak ada cara lain. Membatalkan ikatan kuasa kegelapan, ya dibatalkan hanya dengan kuasa darah Kristus. Tidak ada pilihan, Pak. Hanya itu saja yang harus dilakukan. Sehingga ya harus, mungkin malam ini ada pemirsa yang akhirnya sadar, oh ternyata saya ini terlibat nih, baik secara aktif maupun pasif. Ya, kalau masih terlibat, ya memang harus diputuskan. Ya, diputuskan, dibatalkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, membuka hati, terima Yesus, lalu perjanjian dengan iblis itu dibatalkan oleh ikatan kita dengan Tuhan Yesus. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Pak Dar. Oke. Ya, Bapak Ibu, sudah ada 10 pertanyaan. Saya masih mau tamat, tapi sudah ada 10 pertanyaan ini. Yang pertama ini dari Pak Franky di Manado. Dalam masyarakat suku kami ada satu tempat yang dahulunya menjadi tempat para leluhur berembuk dan berkomunikasi untuk menjaga pulau. Tetapi sampai sekarang tempat itu tetap diyakini sebagai tempatnya roh para leluhur menjaga pulau kami. Sehingga sampai saat ini pun, jika ada salah seorang atau keluarga yang mengalami kesulitan apa saja, ia bisa datang ke tempat itu untuk meminta pertolongan dari para roh leluhur. Dan memang ia mendapat bantuan secara ajaib. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk dalam mengikat perjanjian dengan iblis? Taunya dari mana? Pak Ferdi bisa tolong saya kah? Ya, saya mulai dari ujungnya. Taunya dari mana? Ya dari fenomena-fenomena yang mereka lakukan. Kan kalau orang terikat dengan perjanjian mau tidak mau kan diikutin terus. Iya, betul. Dan itu mereka percaya. Jadi mau bilang, kami tidak percaya dengan perjanjian itu, tapi kalau misalnya orang satu kampung itu percaya dengan tempat itu, dan mereka selalu harus, kan ada tempat tertentu juga harus ada sesajen dan lain sebagainya, kan itu kewajiban yang harus, itu berarti mereka juga mau bilang tidak percaya tapi mereka lakukan, fenomenanya mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah ini termasuk? Iya. Lalu kita juga bisa bertanya, kalau mau diputuskan ya tidak ada jalan lain, penjelasan tadi, terima Tuhan Yesus, baru ini bisa diputuskan. Tidak ada jalan yang lain. Jadi tapi ada juga yang lucu, kalau orang bilang Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Manusia boleh mengaku Yesus itu bukan Tuhan, tapi omongan manusia tidak pernah mengubah jati dirinya bahwa dia itu Tuhan dan dia berkuasa. Saudara boleh bilang dia bukan Tuhan, terserah, tapi itu tidak mengubah faktanya. Dia lakukan apa yang luar biasa, yang sudah terlalu banyak bukti Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi mau bilang enggak juga nggak bisa. Lebih banyak bukti yang membuktikan dia itu Tuhan dan dia berkuasa. Maka siapa yang percaya, ya baru dia putus dengan perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap itu. Kalau
Kita kembali Alkitab, ketika ada orang yang dirasuk setan, bertemu Tuhan Yesus, dia sendiri mengakui Yesus itu Tuhan, anak Allah. Jadi kalau ada manusia yang tidak mengakui Yesus itu anak Allah, Tuhan, dia lebih setan dari setan. Wong setan saja ngakui, tapi dia gemetar, dia takut. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui, dia lebih setan dari setan. Gitu Pak James. Oke. Jadi kalau sudah ke tempat itu minta pertolongan leluhur, terikat dengan perjanjian iblis. Hati-hati ya Pak Franky ya. Pertanyaan yang kedua dari Pak Paulus di Semarang. Ayah saya dulunya pernah meminta pertolongan pada roh leluhur kami ketika dia menghadapi penjajah. Wah, ini zaman Belanda ini berarti. Ketika ayah saya meninggal, sekarang adik saya sering dijumpai oleh orang tertentu dengan pakaian adat suku kami. Dan adik saya sering terlihat seperti mengobrol dengan seseorang. Tapi orang itu tidak terlihat oleh kami. Katanya mereka itu diundang oleh ayah saya untuk menjaga kami, khususnya adik saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dulu ayah saya mengikat perjanjian dengan iblis? Bagaimana menolong adik saya itu agar tidak lagi ditemui oleh makhluk halus itu? Bagaimana memutuskan perjanjian, ikatan perjanjian dengan ayah saya yang sudah meninggal? Sudah banyak pendeta mendoakannya tapi tidak berhasil. Karena ini dari Semarang ya, saya minta Pak Darla dari Semarang. Sesama Semarang. Biasanya sesama Semarang gitu. Monggo Pak Darla. Sudah tahu sama tahu. Sama tahu. Iya Pak Darla. Ya sebenarnya penjelasan dari penanya sudah sangat jelas bahwa ada seorang ayah yang minta bantuan pada roh leluhur pada zaman penjajahan dulu ya. Mungkin roh leluhurnya itu dipercayai memberikan kekuatan, perlindungan, kekebalan dan sebagainya ya. Nah, yang lalu kita punya episode yang membahas khusus tentang roh leluhur. Bahwa yang dimasukkan roh leluhur itu sebenarnya ya iblis juga. Ya, bukan roh orang mati yang adalah ayah kita atau ibu kita atau saudara kita atau kakek nenek kita, bukan. Dia adalah roh setan. Nah, yang sudah meninggal tentu saja kita tidak bisa bahas karena tidak bisa lagi ditolong kalau sudah meninggal. Nah, tapi pertanyaannya menarik ini adalah bagaimana dengan menolong adik saya? Ya, harus didoakan secara khusus. Ya, adiknya ini tentu saja menjadi salah satu korban ya, atau dampak, dia mengalami dampak dari keterikatan orang tuanya dengan kuasa iblis atau kuasa setan. Jadi anak ini adik ini juga yang harus didoakan secara khusus. Ya, dicari sarang-sarangnya yang ada di dalam tubuh atau di luar tubuh, atau bahkan juga benda-benda gaib yang masih tersimpan mungkin di rumah dan sebagainya. Nah, itu harus diadakan doa pemutusan ya, supaya dia dibebaskan. Kalau ada perjanjian dengan roh leluhur tadi juga dibatalkan ya, sehingga adik itu dituntun untuk menyangkali keterlibatan dengan kuasa kegelapan itu. Lalu tentu saja dibimbing menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Nah, dengan proses seperti itu, apabila berlangsung dengan benar, maka dia terima Yesus, maka Roh Kudus ada dalam hatinya. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam hatinya, kata 1 Yohanes 4 ayat 4 itu, roh itu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia, termasuk roh-roh yang disebut roh leluhur tadi, ya, yang ada dalam tubuhnya ataupun yang mengitari dia, itu tidak akan mungkin bisa bertahan menghadapi roh yang lebih besar, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Saya pikir itu cara untuk menolong adiknya ini ya. Iya, iya itu jawabannya. Pak Ferdi punya pengalaman kan? Saya mau tambah sedikit tadi, bagian akhir itu dibilang sudah banyak pendeta yang mendoakan, tapi tidak berhasil. Tapi tidak berhasil. Nah, saya punya contoh, Pak. Saya dalam pelayanan, mereka bilang, Pak, ini kami sudah sering doakan. Jadi selidik ternyata ya mereka hanya membereskan fenomenanya. Tapi esensi di dalamnya tidak diselesaikan. Jadi saya bilang, kalian hanya usir-usir saja. Ini orang harus dituntun untuk terima Tuhan Yesus, lahir baru sungguh-sungguh, percaya Tuhan Yesus. Jadi waktu saya ke situ, saya layani, itu yang saya lakukan. Lalu setelah saya cek, masih diganggu nggak? Udah nggak lagi. Jadi ya banyak pendeta mungkin
hanya berdoa saja, jadi menyelesaikan fenomena yang nampak kalau Oke. diganggu gitu. Tapi esensinya di dalam tidak diselesaikan. Gitu. Ya. Tadi itu ya Pak Paulus, saya harap penjelasan Pak Darmanto tadi sama Pak Ferdi ini sudah komprehensif gitu ya, bisa menjawab. Dan harus lakukan itu, jangan cuma panggil pendeta untuk usir setan, tapi dia nggak punya Yesus dalam hati tadi. Dari Ripka di Manado, Pak, saya pernah melihat video klip Madonna yang berjudul Like a Prayer, yang menampilkan Madonna menyanyi erotis di dalam gereja dengan latar belakang salib yang terbakar. Dia sendiri pakai kalung salib. Yang mau saya tanyakan, apakah dengan gambaran demikian lantas kita bisa langsung menjudge bahwa dia mengikat perjanjian dengan iblis? Menurut saya, kalau di pengikut iblis, dia tidak akan menggunakan kalung salib atau simbol Kristen lainnya. Nah ini Pak Semi bagaimana nih? Tolong dulu Pak. Dia pakai simbol-simbol, ada pakai salib. Apakah kita langsung bisa menjudge dia ini ikat perjanjian dengan iblis? Gitu Pak. Silakan Pak Sem. Prinsip yang penting itu adalah kekristenan itu tidak semerta-merta hanya masalah simbol atau aksesoris Kristen. Maka banyak sekali orang yang memakai aksesoris-aksesoris itu, tetapi sebenarnya dia tidak punya relasi dengan Kristus. Nah, apalagi ya, misalnya seperti yang ditanyakan ini Madonna. Sudah tentu dia bukan orang percaya. Nah, dia orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, maka kalau kita lihat di dalam pertanyaan ini, apakah Madonna mengikat perjanjian dengan iblis? Tentu kita mungkin harus bisa lebih tahu secara pribadi dengan dia ya, tapi kan tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat ketenarannya, popularitasnya, lagu-lagunya yang sukses luar biasa, dan juga dengan stylenya, ya bagi saya sangat mungkin ya Madonna memiliki perjanjian dengan iblis khususnya untuk masalah popularitas. Ya. Karena sudah tentu lagu-lagunya sih ya judul-judulnya sih prayer ini, tetapi yang lainnya kita juga tahu, dan itu lagu-lagu banyak sekali yang justru sebenarnya itu malah menghina, menghujat Tuhan ya, dengan memakai atau dengan misalnya kata dia di gereja. Nah, jadi bagi saya kalau dia adalah pengikut iblis, ya saya mau katakan ya hanya dua pilihan ya, pengikut Tuhan atau pengikut iblis. Kalau Anda bukan pengikut Tuhan ya Anda pengikut iblis. Nah maka dia tidak akan menggunakan kalung salib atau simbol Kristen lainnya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa simbol-simbol Kristen itu bisa dipakai oleh siapa saja. Bahkan gereja setan pun memakai salib tapi terbalik begitu ya. Nah, jadi masalahnya bukan di simbol-simbol Kristennya, tetapi kita lihat dampak dari lagu-lagu, dari videonya, dari video klipnya itu yang bisa sangat mempengaruhi orang untuk jauh dari Tuhan. Ya, itu bagi saya problem paling besar dari fenomena-fenomena seperti Madonna. Jadi jangan terpaku hanya kepada simbol, hati-hati ya. Iya, nonton film vampir Cina itu banyak pakai simbol, pakai salib pun nggak pergi dia. Ya ini. Oke, sekarang dari Riko di Jakarta, mohon tanya Pak, apakah orang yang sudah pernah mengikat perjanjian dengan iblis dapat kembali atau memutuskan perjanjian itu dalam keadaan hidup? Pak Ferdi, boleh bantu kah? Dia kalau dia masih hidup ya masih ada kesempatan lah. Nah, kalau dia sudah mati sudah selesai. Ya tadi dalam percakapan kita kan. Ya. Jadi dia harus menerima Tuhan Yesus di dalam hati dan hidupnya baru dia bisa selesai. Cara memutuskannya hanya itu, tidak ada cara yang lain. Jadi selagi masih hidup jangan tunggu mati. Kalau mati sudah tidak bisa lagi memutuskan perjanjian itu dalam keadaan hidup. Ya bisa. Dan itu hanya bisa dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Di luar itu pasti tidak. Oke. Jelas ya Pak Riko jawabannya. Ya, ini dari Maluku Utara, dari Tobelo. Salam Pak. Belakangan ini ada banyak artis barat yang menyanyi dengan menutup sebelah mata. Ada juga yang membuat simbol segitiga atau simbol piramid. Semua simbol itu adalah simbol Illuminati. Pertanyaan saya, apakah
semua artis Indonesia misalnya yang menyanyi atau membuat simbol segitiga pasti ada hubungan dengan okult. Bisa jadi mereka hanya ikut rame dan ingin seperti artis barat. Apakah mereka juga terlibat okult? Nah, yang ikut rame-rame itu yang itulah kerjanya. Benar, Pak Semi, soal Illuminati ikut. Ya, kalau Illuminati di Indonesia belum terlalu kentara ya, khususnya untuk artis-artis Indonesia. Kalau di luar negeri itu sudah banyak yang menunjukkan ke arah situ. Jadi dengan membuat simbol segitiga ya itu tidak selalu ya dia berhubungan dengan Illuminati. Karena saya secara pribadi saya melihat Illuminati itu akan bergerak kepada New World Order yang nanti ujungnya adalah Antichrist. Nah, jadi banyak artis yang mau terkenal dengan membuat sesuatu yang fenomenal ya, dan mengikuti misalnya dari barat dan sebagainya. Apakah mereka juga terlibat okultisme, khususnya secara aktif? Bagi saya tidak selalu. Secara pasif mungkin iya, ya mereka tidak sadari. Tapi kalau sudah menyangkut masalah Illuminati itu sudah sesuatu yang satu gerakan yang besar, ya, yang sekarang itu lagi ngetren di dalam dunia, khususnya dalam dunia artis dan sebagainya. Tapi di Indonesia saya belum temukan sampai sejauh itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Semi, tapi Ibu Lydia ini serius nih, yang suka ikut-ikut rame itu yang malah bahaya. Jangan ikut-ikutan, kayak bisa terikat nanti, terikat perjanjian, gawat nanti. Dari Pak Jarod di Cirebon, Salam Pak, sekarang ini di tempat saya sedang jadi perbincangan bahwa pemilik perusahaan bus tempat saya bekerja mengikat perjanjian dengan iblis. Karena hampir setiap bulan ada saja bis kami yang menabrak orang sampai meninggal. Kata orang itu tumbal. Makanya saya jadi takut kerja. Karena minggu lalu ada beberapa orang yang mencoba membakar bus kami. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan Pak? Apakah saya harus berhenti kerja? Padahal di masa pandemi sulit cari kerja. Dan saya sendiri belum tahu kebenaran berita itu. Terima kasih Pak. Nah, karena tadi Pak Ferry ada kasih contoh bis nih, ini ditanya nih Pak. Sama. Ya, pertanyaannya adalah yang harus dia lakukan ini loh Pak. Ini sudah tahu sih, sudah ada perjanjian ini. Ya kalau sudah tahu ya jangan main api lah, nanti terbakar. Ya, pandemi bukan berarti tidak ada tempat lain yang Tuhan siapkan. Jadi lebih baik tadi Pak siapa ya nih? Lebih Pak baik Jarod. ya kalau sudah tahu lebih baik janganlah. Lebih baik keluar sih. Kalau sudah tahu kan sudah tahu. Sudah tahu. Ngapain di situ? Masih ada pasti Tuhan buka tempat yang lain. Tapi ya fenomena ini bukan hanya ini, banyak juga yang seperti begini ceritanya. Tapi kalau sudah tahu ya sudah tahu di situ gelap ya jangan ke situ lah. Iya. Gitu ya Pak Jarod ya. Iya, dari Pak Immanuel Ipang. Mohon penjelasan. Apa saja dampak dari orang yang pernah ke orang pintar untuk membaca garis tangan, untuk mengetahui jodoh dan rezeki? Terima kasih, Pak Darto. Oke. Ya, jadi bentuk perjanjian dengan iblis itu kan macam-macam. Ya. Dari hal yang kelihatannya sepele sampai dengan yang sangat serius sekali. Dan itu semua adalah bagian dari skenario iblis, tipu muslihat iblis untuk menjerat sebanyak mungkin orang. Nah, lalu ada orang yang berpikir ini sepertinya kan ada yang iseng-iseng saja gitu ya. Iya. Lihat garis tangan, mengetahui jodoh, mengetahui rezeki dan sebagainya. Nah, di balik praktek membaca garis tangan, mengetahui jodoh, ini kan roh ramal ini. Pernah kita bicarakan di sini, roh ramal. Nah, roh ramal itu juga roh iblis juga, roh iblis. Begitu kita menyerahkan tangan kita atau diri kita untuk mengikuti ritual sesederhana apapun, itu berarti kita sudah mengikatkan diri dengan strategi iblis tadi. Nah, kalau ditanyakan apakah dampaknya sangat amat banyak. Terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap keturunannya, ya baik secara fisik, secara psikis, ya, secara rohani sudah pasti, dan bahkan nanti juga dampak dalam keluarga. Tadi Pak Ferdi sempat singgung keluarga itu jadi
suka berkelahi dan sebagainya, muncul masalah-masalah yang rumit dalam keluarganya, ada yang matinya tidak normal dan sebagainya ya, ada kecacatan dan sebagainya. Nah itu dampaknya sangat banyak sekali. Makanya saya selalu bilang begini, apa yang kita terima dari iblis itu tidak pernah gratis. Sekecil apapun yang kita terima dari iblis tidak pernah gratis. Dia akan memintanya kembali dalam berbagai macam bentuk pada saatnya. Ya, dia menyenangkan kita dalam waktu yang relatif, ya. Dia bisa menyenangkan dengan berbagai macam memenuhi permintaan-permintaan seseorang, tapi itu pasti akan diminta kembali. Itu ya, Ya. Pak Immanuel. Ya, gitu ya Pak Immanuel. Jadi walaupun cuma iseng-iseng cuma lihat garis tangan, hati-hati, ada ikatan. Parlin, Pak Parlin. Salam Pak Pendeta James. Loh, mau bertanya Pak, oke. Apakah benar ada perjanjian darah antara manusia dengan iblis? Kenapa harus memakai media darah? Apakah darah ini sangat krusial bagi iblis? Pak Semi, boleh tolong ke Pak? Tadi Pak Semi singgung sedikit soal perjanjian darah ini. Jadi kalau mau tentang darah itu yang pasti di Pentateuch sama di Ibrani ya. Kenapa darah itu begitu penting di dalam masalah penebusan, pengampunan dosa, dan dalam Ibrani dijelaskan bahwa di dalam darah itulah ya nyawa itu di darah. Nah, maka dengan perjanjian menggunakan darah itu berarti menggunakan nyawa Anda gitu. Makanya bagi iblis, pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Maka untuk bisa sampai di tahap membinasakan itu nyawanya ya dibunuh. Orang Kristen sangat bisa dicuri. Tapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yang main-main dengan iblis, kalau dia tidak hati-hati dia bisa dibunuh dan dibinasakan. Karena apa? Darah. Makanya tadi sudah disinggung, dalam keterlibatan okultisme yang saya mau katakan tingkatan yang paling tinggi, itu pasti ujungnya nyawa. Makanya semua aktivitas dengan iblis, perjanjian dengan iblis, kalau dicermati, baik dalam pengalaman pelayanan, itu ujungnya adalah nyawa kita. Jadi apa gunanya kita dapat semua yang kita mau, tapi ujung-ujungnya kita kehilangan nyawa kita. Seperti itu yang saya katakan. Makanya darah itu begitu signifikan bagi setan. Oke, terima kasih banyak Pak Semi. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Ruth Sri Sumaryanti. Dengan membatalkan perjanjian dengan iblis, apakah ada dampak yang terjadi? Maksudnya kita batalkan perjanjian kita dengan iblis. Apakah ada dampak yang terjadi? Ada nggak dampak, Pak Dar? Iya, biasanya kalau iblis itu mendiami seseorang dalam waktu yang cukup lama, kan ada ikatan perjanjian tadi. Jadi manusianya itu diperbudak oleh iblis. Iblis jadi tuannya kan. Nah, ketika suatu saat perjanjian dengan iblis itu dibatalkan melalui kuasa darah Tuhan Yesus, dan iblisnya itu diusir keluar dari dalam diri orang ini kan pasti kan orang yang diusir kan tersinggung, Pak. Udah nyaman-nyaman di situ, tiba-tiba diusir kan, diusir-usir, disuruh keluar dan sebagainya. Nah, akhirnya dia keluar juga. Nah, pertanyaan ini menarik, karena iblis itu yang diusir keluar itu tetap saja ingin mencoba menguasai kembali. Ingin mencoba, makanya dia akan terus-menerus mengganggu orang ini. Karena dia ingin kembali lagi ke dalamnya. Tetapi, karena ada roh kudus yang sudah ada di dalam diri seseorang, yang kuasanya lebih besar itu, dia tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk lagi ke dalam tubuh orang itu. Nah, akhirnya dia bikin kompensasi macam-macam kan. Menghancurkan ekonominya lah, bikin sakit penyakit keluarganya lah, ini dan itu. Jadi dampaknya itu bisa dialami dengan orang sekitar. Tetapi itu tidak perlu ditakutkan, karena setelah seseorang berani membatalkan perjanjiannya dengan iblis, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Kristus itu akan melindungi dia. Dan oleh karena itu, orang itu terus hidup di dalam peperangan rohani. Jadi doanya doa peperangan nih terus setiap hari nih, supaya dia dilindungi, keluarganya dilindungi, usahanya dilindungi dan sebagainya. Itu peperangan rohani yang terus. Dan di dalam peperangan rohani, apabila kita sungguh-sungguh percaya pada kuasa Kristus selalu keluar sebagai pemenang. Oke, terima kasih banyak Pak Dar.
Jadi ada dampaknya, ada. Nah, kalau orang memang nggak tahan ya udah dimakan sama dia. Dia datang lagi soalnya. Karolus dari Tarakan, ini pertanyaan terakhir. Kak, bagaimana sih caranya mengikat perjanjian dengan iblis? Bisakah kita mengikat perjanjian tapi setelah memperoleh apa kita mau, kita memutuskan perjanjian itu? Anak muda kan suka coba-coba. Iya, anak kok coba-coba. Ya, kalau kita bicara dalam pengertian pertanyaan di sini, setan tuh pintar juga. Jangan kau bodohin dia, dia lebih pintar. Kalau tipu-tipu dia juga bisa, dia lebih pintar. Jadi ini istilahkan, buat perjanjian dulu setelah dapat, aku tipu kau, aku putusin sudah kan. Jangan salah. Setan itu bapak segala pembohong. Jadi jangan main-main lah. Jadi dan kamu sendiri tidak bisa memutuskan. Begitu kamu terikat, seperti orang kalau sudah masuk dalam perangkap, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dia perlu orang lain untuk membebaskan. Begitu kamu sudah terikat, hanya ada satu pribadi yang bisa membebaskan kamu. Hanya Tuhan Yesus. Kamu sendiri tidak bisa lagi. Begitu kamu menyerahkan dirimu, terikat dengan kuasa gelap itu, dari dirimu sendiri tidak bisa. Jadi jangan main-main. Hanya satu yang bisa membebaskan, Tuhan Yesus. Selain itu tidak bisa. Jadi yang lagi bermain-main, jangan kamu pikir kamu bisa membebaskan atau membatalkan perjanjian sendiri. Tidak bisa. Malah nanti kamu dibanting-banting sama dia. Hanya Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan, dilayani, baru itu bisa dibatalin. Tapi kamu sendiri tidak bisa. Tapi untuk anak muda sekali lagi, jangan coba-coba. Oke. Terima kasih banyak Pak Ferdi. Jadi Bapak Ibu semua saudara, mungkin ada yang senior, junior yang sedang bersama-sama dengan kami di program ini. Jadi perjanjian dengan iblis itu bukan hanya katanya, bukan sekedar sebuah fenomena atau wacana, tapi ini terjadi. Ya, karena perjanjian dengan iblis itu memberikan dampak yang luar biasa. Tapi saya perlu ingatkan malam ini, jangan coba-coba untuk bermain-main dengan perjanjian dengan iblis. Sekali kita terlibat dengan perjanjian, dia akan mengikat, akan merasuk, merusak, dan menguasai, bahkan mematikan kita. Jadi jangan coba-coba sekali lagi. Ya, nanti Bapak Ibu terus bersama-sama dengan kami. Minggu depan kami hadir lagi di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ajar kami menghitung hari-hari agar bijaksana menjalani hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada, memperkenan hati-Mu, Tuhan, hidup dalam pimpinan-Mu. Karena hidup hanya sementara,
Ya, Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa minggu depan bisa bergabung juga bersama-sama dengan kami di Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Kita akan menutup dengan doa, dan saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Ferdinand Manafe menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk acara kami malam ini. Tuhan kiranya menolong semua Bapak Ibu Saudara kami yang mengikutinya dari rumah ataupun dimanapun mereka berada. Doa kami kiranya malam ini pemahaman mereka bertambah, bahkan lebih daripada itu. Pengertian-pengertian yang diterima malam ini boleh mengakibatkan mereka mengambil langkah-langkah yang tepat. Datang kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Tuhan Yesus yang punya kuasa di langit dan di bumi, sanggup membebaskan dan melepaskan manusia dari ikatan apapun, ikatan perjanjian dengan iblis pun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua bisa dibatalkan. Sebab itu, malam ini kami berdoa untuk semua saudara kami yang masih terikat, yang masih mencari jalan bagaimana supaya bisa dibebaskan. Biarlah malam ini mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa malam ini, ya Tuhan, dengan kuasa-Mu kiranya Engkau membebaskan semua saudara kami yang sedang diikat oleh kuasa setan, yang sedang diikat oleh perjanjian-perjanjian darah dengan iblis. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka, sadarkan mereka, sehingga mereka boleh menyerahkan diri mereka kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat membebaskan mereka. Dan kami juga berdoa mereka yang masih mengeraskan hati, atau mereka yang masih mau coba-coba, kiranya program malam ini menyadarkan dan menolong, sehingga mereka boleh dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja, berkati hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani, kiranya Tuhan pakai mereka juga, sehingga boleh membebaskan umat Tuhan, atau siapapun yang masih terikat oleh tipu daya kuasa setan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk acara malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami di studio, di tempat ini, juga semua saudara kami yang mengikutinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hanya dalam nama Yesus ikatan perjanjian dengan iblis dilepaskan. Tuhan Yesus memberkati. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara.